Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai statistik inferensial. Jadi apa tuh statistik inferensial? Kalau ada yang kemarin Anda pelajari ada desil, kemudian ada mean, median, itu adalah statistik deskriptif. Nah, kalau statistik inferensial itu adalah statistik yang menguji data yang berupa sampel yang diambil dari satu populasi, gitu ya. Nah, oke, sekarang kenapa tuh kita butuh yang namanya statistik inferensial? Nih, kondisi realnya saat kita melakukan pengolahan data atau pengolahan informasi ya. Nah, itu karena keterbatasan waktu, biaya, tenaga tidak memungkinkan mengumpulkan dan mengolah seluruh informasi yang ada di masyarakat. Jadi misalkan kita mau meneliti mengenai apa sih misalkan pola tingkah laku suku Jawa, misalkan ya, pola tingkah laku masyarakat suku Jawa. Nah, karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, maka kita tidak mungkin mengambil informasi dari seluruh orang suku Jawa secara keseluruhan. Ada berapa puluh ribu itu gitu kan. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan itu kan tidak mungkin. Nah, maka kita membutuhkan yang namanya sampel dari populasi itu gitu. Nah, implikasinya apa? Nah, ini diperlukan prosedur dan alat yang memungkinkan menarik kesimpulan yang valid yang berlaku bagi kelompok yang lebih luas berdasarkan informasi yang diperoleh dari kelompok yang lebih kecil dengan peluang kesalahan yang terukur. Artinya apa? Peneliti itu pengen mendapatkan data yang valid gitu kan. Pengen hasil penelitiannya valid, tetapi dipentokkan sama keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, dan tidak memungkinkan mengambil data dari seluruh anggota populasi. Maka dibutuhkanlah suatu prosedur dan alat yang nantinya peneliti itu tetap bisa mendapatkan kesimpulan penelitian yang valid tanpa harus menggunakan seluruh populasi gitu ya. Maka akhirnya digunakanlah sampel, digunakanlah statistik inferensial sebagai alatnya gitu ya. Nah, sekarang istilah-istilah umum yang nanti akan digunakan dalam statistik inferensial. Ada kelompok data yang diolah, kita namakan sebagai sampel. Kemudian kelompok data yang diwakili, kita namakan sebagai populasi. Jadi kalau contoh saya tadi, seluruh suku Jawa, ya, itu seluruh orang di suku Jawa, itu namanya populasi. Kemudian beberapa orang yang kita ambil, kita teliti, itu namanya sampel gitu ya. Nah, prosedur yang digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan informasi pada sampel, inilah yang dinamakan dengan statistik inferensial. Jadi statistik inferensial ini adalah prosedur yang digunakan untuk menarik kesimpulan populasi, tetapi data yang digunakan itu adalah data sampel dan nanti data sampel itu akan berlaku juga untuk populasi. Itu ya. Nah, pernyataan dugaan sementara tentang populasi disebut dengan hipotesis. Nah, jadi selama ini Anda kenal hipotesis ya. Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara. Dugaan sementara tentang suatu hal dari populasi itu gitu. Misalkan seperti contoh saya tadi, misalkan dugaan sementara Anda adalah pola tingkah laku orang Jawa adalah mengikuti tata krama apa misalkan gitu ya. Itu hanya sebatas hipotesis sebelum Anda buktikan dalam penelitian. Oke, sekarang saya akan menunjukkan pada Anda bagaimana
Statistik inferensial itu, prosedur statistik inferensial itu bekerja, gitu ya. Oke, kita mulai dari hipotesis. Hipotesis itu kan kita ambil dari populasi ini sebagai parameter, gitu ya. Kita rumuskan sebuah hipotesis. Misalkan, hipotesis tadi adalah pola tingkah laku orang Jawa mengikuti aturan tata krama, misalkan gitu ya. Nah, dari populasi ini kita menggunakan teknik sampling, kita ambil sampel. Nah, sampel itu kemudian kita teliti, kita analisis, kemudian kita dapatkan sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan inilah yang nanti akan kita berlakukan untuk ke seluruh populasi. Jadi meskipun misalkan populasinya itu ada 1.000 orang, sampel yang kita teliti ada 100 orang. Nah, tapi hasil pada sampel yang kita teliti tadi itu juga akan berlaku untuk 1.000 orang tadi. Jadi misalkan 1.000 orang ini Anda simpulkan bahwa mereka punya tingkah laku mengikuti tata krama tadi ya, hipotesis Anda. Kemudian yang Anda teliti 100 orang sampel ini mengatakan bahwa hasilnya adalah ternyata tingkah laku mereka memang mengikuti tata krama. Nah, maka 1.000 populasi tadi yang Anda gunakan sebagai penelitian itu juga memiliki kecenderungan apa namanya mengikuti pola tingkah laku seperti sampel yang Anda teliti. Nah, statistik seperti inilah yang kita namakan sebagai statistik inferensial. Oke, kemudian dari tadi kita ngomong hipotesis. Apa toh sebenarnya hipotesis itu ya? Nah, hipotesis itu merupakan suatu asumsi atau anggapan yang bisa benar atau bisa salah mengenai suatu hal dan dibuat untuk menjelaskan suatu hal tersebut sehingga memerlukan pengecekan lebih lanjut. Berarti perlu digarisbawahi ya, asumsi itu bisa benar dan bisa juga salah. Berarti kalau Anda mengasumsikan dalam sebuah penelitian, menghipotesiskan suatu penelitian ya, Anda tidak boleh ngotot bahwa asumsi Anda itu benar, karena bisa jadi asumsi Anda itu salah. Jadi, lalu siapa yang membuktikan asumsi kita itu benar atau salah? Ya nanti hasil penelitian yang kita dapatkan. Itu ya. Terus, asumsi atau anggapan itu seringkali dipakai sebagai dasar dalam memutuskan atau menetapkan sesuatu dalam rangka menyusun perencanaan atau kepentingan lainnya, baik dalam bidang ekonomi, bisnis, pendidikan, kalem. Aduh, kacau, kacau.